bagaimana kita memaintain secara negotiable atau approaching pendekatannya kayak apa itu cara persuasifnya itu agak berbeda dengan pasar modal. Kalau pasar modal kan mungkin bicaranya data, analisa, riset, dan kita bagaimana investasiin ke instrumen tadi gitu, ke investasi langsungnya, indirectnya ya, saham kayak obligasi itu mungkin lebih banyak ke risetnya lah, timbang ke kalau investasi langsung kan kita ketemu bagaimana nganalisa orang, terus produk investasi properti itu kayak apa sih, clean and clear-nya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Om Momo, dalam acara podcast Dapenbun. Seperti kita ketahui bersama, jumlah investor retail untuk pasar modal di Indonesia terus meningkat. Pada Agustus 2025, jumlahnya mencapai 17,6 juta investor, yang mayoritasnya adalah investor lokal domestik dan berusia di bawah 30 tahun. OJK selaku regulator terus mendorong generasi muda untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga itu bisa dijadikan modal dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kenaikan jumlah investor retail yang banyak berasal dari kalangan profesional dan pekerja menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai melirik investasi untuk mencapai tujuan finansial mereka. Data dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 75% generasi muda sudah mulai berinvestasi, menandakan kesadaran yang baik dan cukup bagus dalam usia produktif mereka, sehingga mereka bisa mampu mencapai tujuan keuangan finansial mereka. Yang sebagian mereka juga banyak bekerja sebagai pegawai perkantoran. Nah, di episode 14 kali ini, Dapenbun Podcast akan mengangkat tema investasi buat yang sibuk di kantor. Telah hadir bersama kita sebagai narasumber yang tentunya capable untuk membahas tema kita kali ini. Beliau ini kalau saya boleh ambil kata kekinian adalah suhunya investasi. Sejak tahun 2009 beliau telah membidangi investasi di Dapenbun. Mulai dari investasi langsung yang melakukan investasi penyertaan modal kepada anak perusahaan ataupun entiti lain yang dianggap memiliki prospek yang bagus, maupun investasi pada real asset seperti maksimalisasi pada nilai tambah tanah, kemudian akuisisi bangunan, serta menghasilkan added value terhadap tanah dan bangunan. Sejak tahun 2019 beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pasar Modal dan Pasar Uang. Sebagai motor Dapenbun dalam menghasilkan pendapatan investasi melalui instrumen investasi seperti surat berharga, obligasi, saham, deposito maupun reksadana. Kita sambut Bapak Yuni Hardian. Halo. Berat nih kalau dikatain suhu. Halo. Apa kabar Pak Yuni? Baik, alhamdulillah sehat, Mas Momo. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Dapenbun kali ini. Di tengah kesibukan Bapak mencari cuan ya Pak. Yeah. Ya, tapi kan cuan itu juga untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan para pensiunan yang menjadi tanggung jawab kita Pak. Dan teman-teman semua. Amin. Pak, Yes. boleh diceritakan secara singkat nggak Pak terkait proses perjalanan menjadi suhunya di Dapenbun gitu Pak? Allah. Enggak lah, bukan suhu, masih belajar. Ya, gua ngawali investasi di Dapenbun itu pertama di 2009. Pertama masuk di investasi properti dan anak perusahaan, real sektor lah. Real sektor. Jadi mungkin kalau investasi kan dipisah dua karakter nih, yang langsung maupun tidak langsung. Yang pertama ngerasain kan langsung ya, direct investment. Berarti kita ngadepin nasabah atau klien itu secara direct, itu di properti karena handle langsung aset, dan anak perusahaan handle langsung ke secara manajemen.
Nah, untuk selanjutnya dipercayakan oleh direksi masuk di pasar modal itu 2019 kalau 19. nggak salah. Ya, Oke, 19. 2019. Kita juga sama-sama belajar lah. Ya mungkin karakternya agak berbeda. Kalau di pasar modal kan indirect ya. Kita investasinya melalui produk efek bersifat hutang maupun ekuitas. Begitu situ sih. Mungkin itu singkatnya ya. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda nih Pak, dari real asset ke indirect tadi ya. Ya. Kira-kira kendala yang paling kelihatan tuh apa sih Pak? Kalau kendala sih sebenarnya sama-sama ada kendala yang cukup luar biasa sih dari dua karakter ini. Kalau bicara investasi langsung, karena kita ngadepin secara langsung dengan klien, dengan nasabah atau apapun itu istilahnya, resikonya lebih kepada bagaimana kita memaintain secara negotiable atau approaching pendekatannya kayak apa itu cara persuasifnya itu agak berbeda dengan pasar modal. Kalau pasar modal kan mungkin bicaranya data, analisa, riset, dan kita bagaimana investasiin ke instrumen tadi gitu, ke investasi langsungnya, indirectnya ya, saham kayak obligasi itu mungkin lebih banyak ke risetnya lah, timbang ke kalau investasi langsung kan kita ketemu bagaimana menganalisa orang, terus produk investasi properti itu kayak apa sih, clean and clear-nya kayak gitulah. Berarti bisa dikatakan lebih kompleks itu ya Pak. Hal yang perlu diperhatikan itu detail gitu dibandingkan dengan di pasar modal dan pasar uang gitu. Karena langsung gitu kan. Karena langsung. Oke. Kita balik ke tema kita Pak. Siap. Tema kita ngangkatnya agak bagus nih. Gua agak grogi nih. Investasi buat yang sibuk di kantor gitu Pak. Seperti kita ketahui nih Pak, kita sebagai pejuang rupiah lah istilahnya ya. Kita dihadapkan pada keharusan produktif kerja gitu, 8 to 5. Artinya kita kerja mulai dari jam 8 pagi, nanti selesai di sore hari jam 5. Pastinya kita sih berpikir Pak, bagaimana menghasilkan nilai uang atas pendapatan kita itu memberikan nilai tambah gitu Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara yang praktis memulai investasi di tengah kesibukan kerja kita yang padat dan memerlukan atensi berlebih gitu? Penggandaan uang gitu ya. Fotokopi aja. Enggak, kalau prinsip gue sih karena kita muslim ya, paling gampang itu investasi itu sedekah ya. Ini kok jadi syariah gitu. Enggak. Ya kalau muslim sih biasa pagi itu sedekah, itu rezekinya kalau buat pribadi sih itu nambah kue sendiri sih. Amin. Simpel ya itunya. Kalau ini syariah ya. Kalau syariahnya beda lagi. Ya, kalau di kesibukan aktivitas kantor mungkin sekarang banyak platform ya, yang notabene-nya sudah menjamur baik di sistem aplikasi itu banyak banget aplikasinya. Kayak Bibit, kayak nggak usah sebut ya? Boleh. Kita boleh sebut merek kan kita di sini? Boleh. Kayak gitulah. Mungkin nanti akan ada Bibit di sini. Bibit, Bareksa kayak gitu kan. Bareksa mungkin ada nambahin di sini. Iklan. Tapi di fitur perbankan juga banyak kan sekarang. Di Mandiri, BCA itu ada fitur reksadana, ada fitur saham juga sekarang kan, lebih simpel. Itu banyak. Cuman kalau bicara kesibukan dan keselera ya, appetite ya bahasa jakselnya dan selera kita, risikonya ngukurnya kayak apa? Mau risiko tinggi, sedang atau rendah? Paling simpel sih memang rendah itu paling gampang. Kayak kita contoh punya gaji, tabungan. Nah, yang idle itu kita placement ke deposito. Ada fitur juga tuh di perbankan. Tinggal kita atur berapa porsi gaji kita misalkan untuk konsumsi, untuk primary kebutuhan, secondary, tertier kayak gitu ya. Tinggal pilih porsinya nih. Nah, mungkin kalau kita bicara investasi, kita alokasiin 5-10% lah. Mungkin kalau masih kecil volumenya, mungkin lebih ke deposito atau tabungan dulu yang
ada ngasilin imbal hasil atau rate deposito lah, setingkat bisa 3-4% kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita udah mulai kekumpul, mulai kita pelajarin ilmunya, kita bisa beralih ke saham. Ke saham banyak juga fiturnya. Ke IPOT ya, IPOT yang kita sering pakai lebih simpel itu. Kita setor mungkin 500.000 atau 1 juta dulu, kita alokasikan. Kalau bicara ilmunya kita masih bisa belajar lah sambil kerja. Misalkan kita jam kerja kan jam 8. Ya mungkin setengah 8 tuh jam 7 kita udah baca-baca dari media atau sumber-sumber informasi yang bisa kita dapat gitu kan. Jadi kita belajar, kalau misalkan kita belajar saham, itu bergeser ya, risikonya lebih ke risiko tinggi. Kita belajar saham, risiko yang mungkin volatilnya tinggi, kita mungkin porsinya jangan terlalu besar. Mungkin kita tadi yang saya bilang di awal tuh, alokasi investasi 10% itu dibagi lagi dari risiko rendah, menengah, dan tinggi. Nah, dari yang paling rendah itu tadi deposito atau tabungan, kemudian bergerak ke akumulasi sudah terkumpul, baru bergerak ke pendapatan tetap. Misalkan tadi fitur yang di perbankan itu selain saham tuh ada namanya ORI ya, obligasi retail. Ya itu porsinya kan bisa ratusan ribu. Ya mungkin rate-nya mungkin rendah ya, 5-6%. Mungkin itu sebagai permulaan. Karena itu sudah rilis di perbankan kayak Mandiri, BCA, itu kita bisa beli dengan porsi yang nggak terlalu besar lah volumenya. Nah itu bisa kita jadikan acuan awal untuk melakukan investasi yang sifatnya kita nggak harus mantengin terus gitu kan. Jadi bisa di sela-sela kerja kita bisa berinvestasi baik dari resiko rendah sampai menengah dulu lah. Kalau mungkin saham mungkin next step-nya lah itu. Oh, next step, gitu. oke. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke resiko tadi ya. Kalau misalkan kita mau investasi gitu Pak. Kira-kira berdasarkan urutan resiko tadi, apa sih yang cocok buat kita sebagai karyawan yang sibuk di kantor gitu, tapi pengen ini tuh hasilnya optimal gitu Pak. Ya. Kalau bicara optimal ukurannya macam-macam ya. Oke. Balik lagi tetap ada yang resiko hasilnya tinggi, resiko rendah setahu gue belum ada ya. Belum. Kira-kira nggak ada kan? Saya tanya ahlinya lagi nih dari suhu. Bisa aja Bapak ini. Ya paling disiplin aja ya. Okay. Bicara disiplin, kita alokasikan pos pendapatan kita disisihkan. Mungkin itu bertahap lah, nggak langsung. Ya itu mungkin ke Gunung Kawi itu. Kalau pengen cepet sekali. Semua ada butuh proses. Bicara kayak misalkan saya tadi pertama masuk Dapen itu di investasi langsung, memang yieldnya tinggi, tapi risikonya tinggi juga. Tuh. Kayak bicara beli tanah, kita bicara 1, 2, 3 tahun pada saat itu bisa 10-20% gainnya. Tapi bicara duration waktu kita jual kan nggak gampang gitu. Likuiditas berarti likuiditas, balik lagi di situ. Kalau misalkan bicara saham, beta aja kan misalkan 2-3 kali untungnya gede, tapi risiko jatuh pun hampir sama gede juga gitu. Jadi paling sederhana sih kita memang harus belajar sabar kalau berinvestasi gitu. Sabar, telaten, banyak baca sumber. Kalau memang berani sih memang di saham. Bahkan bicara momentum aja tuh, in outnya gitu paling. Iya. Bahkan kalau bicara waktu itu agak kepotong kerja lah kalau untuk mantengin. Nah balik lagi Pak tadi Pak ke fitur yang tadi, fitur otomasi trading kayak automatic trading atau fitur otomasi investasi. Sempat nyinggung saham nih, kayak tadi sempat disinggung masalah pos. Kira-kira Pak worth it nggak sih Pak buat kita yang sibuk di kantor pakai fitur itu, atau ada nggak sih strategi investasi yang kita pakai platform yang sudah menyediakan fitur itu, cuman kita nggak pantau nih, kita tinggalin gitu aja gitu? Ada sih, ada menurut gue ya. Secara pribadi gue belajar juga
bagaimana kalau misalkan platform yang langsung kayak misalkan iPod mungkin jam-jam awal aja biasanya kita lihat di jam sesi awal tuh jam 9 ya. Bicara isunya dulu, beritanya dulu. Yang pasti kan kalau analisa saham kan fundamental tuh udah pasti. Itu udah catatan awal, faktor utamanya. Yang kedua bicara isu. Mungkin isunya kita bicara isu ini prospek bisnisnya kayak apa, ada berita apa tentang salah satu emiten perusahaan nih yang kita mau bidik nih. Kita pagi buka mungkin kalau koreksi mungkin kita bisa belanja gitu kan. Nah, kita nggak usah mantau lagi, udah pasang aja dulu biarkin kena gitu kan. Misalkan kita anterin belanja. Karena sesi closing 1:30 kan mau istirahat. Kita buka lagi lah sela-sela kerja kita. Gimana pergerakannya, naik atau turun. Cara itu mungkin agak sedikit bukan tricky ya. Bergen juga ya, keuntungan gitu. Nah, kalau yang platform lain mungkin reksadana ya, yang lebih simpel. Misalkan reksadana pendapatan tetap, kita lihat NAB-nya atau year to date-nya, reksadana banyak produknya lah. Gua nggak bisa sebutin produk salah satu MI lah ya. Tinggal di-compare aja teman-teman. Banyak tuh, tinggal compare aja berapa year to date-nya sampai dengan saat ini, mana yang paling tinggi, yang paling aman ya udah money market atau pendapatan tetap. Itu paling gampang sih. Kalau ini Pak, tadi kan sempat disinggung masalah analisa fundamental itu sebenarnya menganalisa apa sih Pak, analisa fundamental itu? Aduh, ratu deh. Enggak kan kita kan semua kan kita belum paham itu ya terkait analisa buat kita yang pengen masuk ke investasi di saham atau investasi di reksadana, palingnya kan ada tolak ukur lah, ada hal-hal yang perlu kita kalkulasi gitu Pak untuk mencapai hasil yang optimal. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak supaya kita paham ini Pak. Kalau teman-teman yang baru pertama kali belajar atau ya mungkin udah tahu tapi belum secara spesifik, mungkin bicara fundamental dari sisi laba ruginya aja dulu deh. Kinerja atau performing, bagaimana perusahaan itu menghasilkan output atau pendapatan secara laba bersihnya seperti apa, kemudian bagaimana dia mendistribusikan pendapatan itu sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah itu kan salah satu pilihan dari investor selain capital gain adalah dividen. Nah itu mungkin historinya itu kita lihat aja dulu. Historinya berapa besar, kemudian pendapatannya tumbuh atau enggak. Mungkin simpelnya dari situ. Kalau belajar awal sih, simpel dari P&L lah, atau profit and loss, laba rugi. Dari sisi fundamental, performing laba ruginya tumbuh atau enggak. Dari situ, kira-kira. Oke, ya Pak. Belajar awal ini kata kunci nih, belajar awal. Ini saya udah himpun Pak, pertanyaan-pertanyaan dari seluruh karyawan Dapenbun. Ini pertanyaannya agak sulit Pak. Dari seluruh gelar kesarjanaan yang ada di Dapenbun untuk karyawan-karyawan ya, mereka sepakat Pak, ujiannya satu, ekonomi. Gitu. Nah, tapi mereka dengan sadar berpikir bahwa pendapatan kita harus dikembangkan dalam bentuk investasi. Nah, pertanyaannya susah Pak, bagaimana cara kita mengatur pendapatan bulanan kita, ya kan, untuk tetap berinvestasi tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari? Itu kuncinya Pak sebenarnya. Yang pasti jangan ngutang sih. Oh, jangan ngutang. Tapi kalau lewat koperasi nggak apa-apa. Tetap ada imbal hasil juga kan. Betul. Di ending SHU. Betul. Ini berat juga pertanyaannya ya. Kalau kita ngepas porsi pendapatan kita nggak ada alokasi ya, gitu agak berat sih memang. Cuman balik lagi tadi, kalau bicara syariah secara Islami 2,5% itu udah wajib kan. Bukan wajib sih, udah harus lah. Harus kayak makan wajib harus nggak? Kan harus. Kita harus udah lebih dari wajib. Nah, kenapa sih 2,5%-nya lainnya kita nggak bisa sisihkan? Mungkin belajar dari situ bagaimana cara mengontrol kita memanage cash flow kita. Kita nggak usah konsumtif. Kan mungkin ada yang bicara primary ya, bicara kebutuhan utama, secondary yang sifatnya keinginan itu mungkin dikurang-kurangin dulu lah. Ya, kayak teman-teman yang sekarang lagi rame kan, tahu kan? Iya. STB, STO. Tapi yang kurang-kurangin dulu lah kebutuhan kayak gadget yang mewah, kemudian sepatu atau baju. Ya kita
cari aja yang sederhana aja. Kayak Stone Island, kita beli sepatu Belly. Nggak, bercanda. Yang sederhana aja. Jadi alokasi konsumtif kita lebih kejaga. Mungkin durasi pemakaian mungkin kita perpanjang lagi, nggak usah cari yang baru lagi gitu kan. Ya mungkin saran buat teman-teman emosi untuk hedonnya tuh kurangin dulu dah. Jadi sisain porsinya, mungkin tadi 2,5 untuk zakat kita, sedekah kita, 7,5-nya baru buat investasi. Jadi full 10% itu udah kita nggak ngapa-ngapain. Jadi buat teman-teman pesannya tuh kurangin lah paham biar tekor asal kesohor. Ya, Kita butuh investasi untuk masa depan kita. Betul. Satu lagi Pak, terkait kita sebagai pemula untuk berinvestasi kan ada tuh kayak jasa manajer investasi gitu. Kira-kira Pak worth it nggak sih Pak kalau kita sebagai pemula memakai jasa manajer investasi atau platform trading lain yang bukan kita serahkan ya, artinya kita tetap pantau, cuman sudah tahu informasinya lengkap di sana gitu. Menurut Bapak syarat-syarat apa sih yang harus dipenuhi untuk kita memilih sebuah jasa manajer investasi gitu Pak? Ya, kalau bicara pertama mungkin worth it nggak worth it sih pilihannya. Kalau bicara enggaknya itu kan kita udah mampu untuk ngelola sendiri, berinvestasi sendiri. Cuma balik lagi yang tadi kita nggak ada waktu untuk menyerahkan ke MI itu worth it aja. Karena kan kita udah masukin dana kita ke platform yang tadi, reksadana produk siapapun dari MI itu kan udah nitip kan sebenarnya. Cuma pilihannya bagaimana menentukan MI yang karakternya bagus, punya GCG-nya baik, punya performing juga bagus, itu mungkin kita banyak baca juga sih sebenarnya, banyak cari informasi. Karena kan yang paling penting dari MI standar sih biasanya dari year to date-nya dulu tuh. Kan kita cari cuan tuh. Jadi year to date kinerja sampai dengan saat ini seberapa besar. Kemudian bicara kedua dari MI GCG-nya, terus secara comply-nya dia nggak dalam pemantauan OJK, tersandung kasus apapun gitu kan, secara hukum. Ketiga mungkin bicaranya AUM-nya seberapa besar nih. Berarti kan kalau AUM semakin besar, secara kasar tuh berarti dia dipercaya untuk mengelola dana yang investor titipkan gitu, kira-kira gitu. Kalau bahasa sederhananya Pak kayak tadi year to date terus AUM itu kira-kira apa Pak buat kita sebagai pemula gitu mempertimbangkan investasi, oh ini salah satunya parameternya adalah year to date, salah satunya parameternya adalah AUM gitu Pak. Kalau bicara year to date itu simpelnya tuh penambahan nilai pokok kita terhadap kenaikannya. Berapa besar? Misalnya kita tempatin 100.000 sampai Juni misalkan setengah tahun, year to date-nya 103.000. Berarti kan 3%. 3%, oke. Diasumsikan aja selama 6 bulan 3%, berarti disetahunkan jadi 6%. Rata-rata lah misalkan. Kira-kira kasarnya begitu, ya. begitu. Itu year to date. Itu atau kenaikan atau spread dari starting Januari sampai saat ini. Misalkan kalau Juni ya udah 6 bulan. 6 bulan. Atau berapa hari itu. Berarti itu kinerja selama dia pertama penempatan awal tahun sampai sekarang itu tumbuh sekian persen gitu. Itu year to date ya. Kalau untuk AUM sendiri tadi Pak? AUM tuh aset under management ya. Itu berapa besar AUM tuh aset yang dikelola dari satu MI masuk beberapa investor, itu dikumulatifkan besaran nilai investasinya yang dikelola oleh CMI itu. Nah itu dibilang AUM, termasuk penambahan nilai yang year to date tadi gitu. Gitu. Kalau tadi manajer investasi itu worth it nggak worth it itu relatif Pak. Saya punya Pak yang pasti worth it ya Pak. Apa tuh? Kopi di Agro. Diminum dulu Pak, diminum dulu. Seret nih, haus. Gua minum dulu nih. Kalau punya saya ini Americano to the Moon. Ini produk asli dari Cafe di Agro.
isinya itu kopi espresso ditambah lemon plus soda. Ini segernya bukan main loh teman-teman. Woi. Begitu kita minum, contoh ya, rasa kopinya. Kalau punya Pak Yuni apa Pak Yuni? Ini hazelnut, coba. Segernya luar biasa. Ya kalau rasa sih nggak jauh sama yang terkenal itu si apa SBSB itu. Oh, set bumper. Buat teman-teman yang mau ngopi yang beda sama yang dibilang Pak Juni tadi, bisa datang langsung ke The Agro. Tepatnya ada di Plaza Agro di ground floor, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Masuk aja, sebelah kiri ada di belakang lift. Itu kopi yang luar biasa. Atau Pak Juni mungkin mau ada yang disampaikan terkait kopi di Agro ini pertama kali minum, gimana rasanya? Seger lah. Kopinya dapat, udah klasik banget ya. Nggak keras-keras banget juga, karena mungkin kalau saya tahu, kalau nggak salah sih ya, ada karakter yang strong, ada yang soft gitu ya. Kalau kita request gimana selera lagi tadi maunya kayak apa. Ya, percaya sama Pak Yuni itu penghobi kopi. Jadi beliau tahu mana kopi yang bagus, mana kopi yang kurang bagus, mana yang campuran enak, mana yang kurang enak gitu. Jadi bisa langsung setan. Balik lagi Pak ke topik Pak. Kalau tabungan itu masuk investasi nggak Pak? Kadang kan kita tahu tabungan itu kan paling cuman buat jaga likuiditas, jaga dana yang tak terduga gitu. Teman-teman kan tahu. Sedangkan faktanya kalau kita nabung itu sebenarnya kita habis buat biaya administrasi gitu Pak. Ya kalau bicara sekarang tabungan yang notabene-nya nggak ada fitur, ya udah buat saving aja sebenarnya. Bukan investasi. Kalau makan biaya admin doang ya. Misalkan kalau nggak salah sih adminnya 5.000, pajaknya berapa ribu, bunganya habis. Gitu. Malah kos yang ada. Berarti lagu yang dulu nggak relevan loh ya. Apa yang tuh? Bang Bing Bung yo kita nabung tang ting tung yo mungkin buntung gitu kayaknya Pak. Lebih tepatnya Pak. Enggak lah, pasti ada untungnya lah terkait yang tadi kan dinamika dana tak terduga itu kan kita perlu likuiditas ya. Ya. Tapi kan kalau nggak salah sekarang tuh ada tabungan berfitur juga. Jadi kita memang cari bank yang tadi satu likuiditasnya bagus, kredibilitasnya bagus, secara marketnya baik. Dia ngeluarin produk fitur yang tabungan menghasilkan interest bunga. Kita cari yang itu aja. Yang 2-3% sih oke lah. Karena kan in the meantime kita edan. In the meantime. Waktu-waktu kita butuh, kita cairin, tapi kan masih tetap ada interest bunganya dan masih lebih tinggi dari pajak maupun administrasi gitu. Ada fitur-fitur itu juga. Kita cari, tinggal pilih aja sebenarnya. Jadi kalau tabungan sama deposito mending tabungan untuk likuiditas. Ya. Kalau punya dana berlebih boleh masuk deposito. Ya, yang kita hold misalkan 3, 6 atau setahun ya karena bunganya lebih better, lebih tinggi dikit dari tabungan, ya kita karena idle tadi, ya udah kita simpan aja 3-6 bulan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kan saya juga di koperasi itu ada tuh simpanan sukarela tuh, ngasih rate juga tuh sebenarnya tuh. 2-3% kan lumayan. Lumayan Pak, lumayan. Buat teman-teman Dapenbun ya, maupun di Kanpal ya. Kantor pelayanan ya. Simpen aja sukarela gitu, tabungin. Toh itu ngegulung sampai akhir SAU kita anggap itu tabungan yang ngasilin di ujung gitu. Gitu. Oke. Terakhir Pak, ini terakhir. Mohon tipsnya Pak. Alah. Bagaimana cara kita membentuk atau mengelola portofolio untuk jangka panjang. Artinya kita memang berinvestasi sekarang, tapi untuk manfaatnya kita ambil 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Kira-kira posturnya seperti apa, terus penanganan portofolionya seperti apa, dan juga berapa sih yang wajar kita terima di jangka waktu 5, 10, 15 tahun yang akan datang gitu Pak, atas investasi yang kita lakukan sekarang. Pilihannya kan sebenarnya kalau jangka panjang yang memang kita nggak benar-benar
alokasiin dana itu nggak dipakai, kita sebar aja sebenarnya. Tetap ada menjaga likuiditas, ada yang risiko sedang maupun tinggi. Mungkin kita alokasikan dari yang kita punya alokasi untuk investasi, mungkin 40%-nya untuk money market yang lebih aman. Money market itu deposito, tabungan yang berfitur bunga lebih baik daripada biaya adminnya. Kemudian misalkan 30%-nya untuk SBN, obligasi, atau mungkin kalau untuk retail itu ori atau apa sih? Ini sukuk, SBR, sukuk berbasis retail, yaitu. Kemudian itu kita pegang 3-5 tahun tuh udah ada tuh, mungkin di level 5-6%. Itu lebih bagus dibandingkan deposito jangka ya. Kemudian 30%-nya mungkin kita alokasiin ke saham yang kita simpen, nggak usah kita tradingkan. Mungkin tinggal pilih nama saham yang notabene-nya secara berkala atau secara jangka panjang tumbuh terus. Mungkin kalau saya sih lebih prefer saham si BCA ya atau Mandiri. Rata-rata sih BCA sih. Karena kan saya pernah hitung selama 7 tahun terakhir mendapat pertumbuhannya itu sampai berapa 500%-an. Wow. Secara 7 tahun itu. Mungkin tinggal dibagi bisa 30% tuh setahun. Mungkin kalau untuk jangka panjang figurnya kayak gitu sih. 40 30 30. Lebih aman 40-nya tetap di likuiditas gitu. Oke. Jadi buat teman-teman ingat, nggak ada alasan buat nggak berinvestasi. Seperti diutarakan Pak Yuni tadi, suhunya investasi Dapen Bun, ya kan? Jadi nggak ada alasan lah buat kita nggak investasi, karena investasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki finansial kita di masa mendatang. Untuk komposisi portofolionya tadi tetap kita sesuaikan sama risiko yang ada. Ya. Resiko yang kita terima, entah itu kita mau di tabungan, di deposito, di SBN, di ORI gitu, ataupun yang lebih levelnya lebih tinggi lagi di saham. Balik lagi ke kebutuhan teman-teman, kira-kira lebih prefer di risiko yang mana. Bijak dalam mengelola uang, bijak dalam mengelola investasi. Semoga finansial kita di masa mendatang jauh lebih baik dari hari ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak, waktunya Pak Yuni. Siap, Terima kasih. Semoga apa yang telah kita bicarakan ini atau kita bahas ini dapat menjadi insight untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Dapen Bun pasti lanjut. Bye. Thank you. 4-3-3 kan.